Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam masjid yang mulia ini. Insyaallah sudah kita laksanakan salat zuhur berjamaah. Mari yang belum berniat i'tikaf untuk niat i'tikaf, agar duduknya di majelis ini sambil mendengarkan ilmu yang kita akan pelajari, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua tercatat sebagai orang-orang yang cinta kepada ilmu, khususnya ilmu-ilmu agama kita. Para hadirin sekalian, memasuki nasihat yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ayyuhal walad, wahai anakku, idza amilta bihadzal hadithi la hajata ilal ilmil katsiri. Kalau kau sudah mengamalkan kepada hadis ini, maka tidak butuh banyak ilmu yang banyak, kata beliau. Hadis yang mana? Hadis yang kemarin kita sudah baca, yang dikutip oleh Imam Shibli, ya, dari ratusan ribuan hadis yang beliau baca, beliau memfavoritkan satu hadis, yaitu i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi wa'mal linari biqadri sabrika 'alaiha. Ini hadis yang kemarin. Berbuatlah untuk duniamu seukuran berapa lama kau tinggal di situ. Berbuatlah untuk akhiratmu seukuran berapa kekal engkau di dalamnya. Berbuatlah untuk Tuhanmu seukuran berapa hajat atau kebutuhanmu kepada Tuhanmu. Dan berbuatlah untuk neraka, maksudnya untuk menghindari neraka, seukuran berapa tahan engkau dengan api neraka itu. Nah, kata Imam Ghazali, kalau udah pelajari hadis ini nggak perlu banyak ilmu, amalkan saja. Tapi beliau menambahkan, wa ta'ammal fi hikayatin ukhra. Perhatikan cerita yang lain, kata beliau. Wa hiya anna Hatim al-Asam kana min ashabi Syaqiqil Balkhi rahmatullahi taala alaih. Yaitu bahwa seorang zahid sufi di zaman dahulu yang bernama Imam Hatim al-Asam. Ya. Imam Hatim al-Asam adalah merupakan guru dari para ulama di Khurasan. Ya. Ini cerita tentang Hatim al-Asam. Beliau disebut al-Asam yang artinya adalah tuli. Ini bukan karena beliau seorang yang tuli. Beliau digelari tuli karena suatu ketika ada seorang ibu-ibu datang menghadap beliau. Kemudian di tengah pembahasan, ya,
pembicaraan itu si ibu tadi buang angin. Suaranya kencang sekali. Gimana kira-kira tuh kalau perempuan buang angin di depan laki-laki, apalagi bukan suaminya ya. Kalau istri depan suami sih biasa ya. Kalau suami istri biasanya sudah nggak malu-malu lagi. Ini di depan Imam Hatim. Betapa malunya kan? Buang angin gitu. Ya, suaranya kencang lagi. Saking di tengah situasi yang genting seperti itu, ya. Imam Hatim buru-buru langsung bilang ke ibu ini, "Ibu, tolong keraskan suaranya. Tadi ngomong apa? Tolong ibu keraskan suaranya. Tadi ngomong apa?" Ini ibu langsung plong, lega. Ya, pasti suara kentut saya tadi nggak kedengeran sama Imam Hatim. Padahal Imam Hatim itu tidak tuli dan dengar suara itu. Tapi untuk menutupi harga diri si ibu ini, beliau pura-pura tuli. Maka beliau digelari Al-Asam. Inilah kalau seorang waliullah, seorang kekasih Allah itu, sampai harga diri seseorang pun betul-betul dijaga, jangan sampai terlukai. Konon beliau ini Imam Hatim sampai si ibu itu wafat, setiap ketemu ibu itu pura-pura budek Imam Hatim. Ya, misalnya beliau lagi jalan kemana ketemu ibu itu, dia depan ibu-ibu itu pura-pura budek. Kalau ngomong, "Bu, kenyangin suaranya nggak kedengeran." Supaya ibu itu tetap merasa aman rahasia yang dulu. Ya, kalau setelah ketemu lagi Imam Hatim ternyata normal kan tuh ibu, berarti Imam tahu saya kentut kan gitu. Dia jaga itu perasaan wanita itu sampai wanita itu wafat. Masya Allah. Ini akhlaknya sama dengan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah juga begitu. Satu ketika Rasulullah bersama para sahabat lagi duduk, ada seorang petani ya, datang membawakan sekeranjang buah. Ya, tidak disebutkan buah apa di situ. Ya. Begitu Rasulullah menerima, "Terima kasih Pak." Ya, itu bapak nggak langsung pulang yang ngasih itu. Dia seneng ngelihat Rasulullah makan itu. Ya. Satu Rasulullah senyum sambil makan sambil senyum. Itu bapak yang punya kebun memandangi terus sampai habis satu keranjang. "Terima kasih Pak, keranjangnya dikembalikan." Itu bapak girang pulang luar biasa. Sahabat yang di sebelah Rasulullah mulai berani nanya, "Ya Rasulullah, biasanya sampean," kalau bahasa orang Jawa itu ya, sampean itu kalau makan nggak pernah sendirian, kita pasti dibagi semua nih, kok tumben-tumbenan sekeranjang nih makan sendiri. Ya, sahabat ada yang nggak beres ini. Apa Rasulullah kikir? Nggak mungkin Rasulullah pelit, nggak mungkin. Kata Rasulullah apa? "Tahu nggak kamu? Ya, tahu nggak kalian? Itu buah-buahan yang di keranjang itu asam semua." Asam semua rasanya. Kalau saya kasih kepada kalian, pasti ada salah satu dari kalian yang mulutnya teriak, "Asam banget." Itu yang ngasih pasti langsung hatinya langsung jatuh di depan Rasulullah. Jangan-jangan Rasulullah juga makan asam cuma pura-pura. Jadi si petani itu perasaannya pasti akan hancur. Bagaimana Rasulullah itu menutupi ya harga diri seorang petani di depannya ya, dengan menghabiskan seluruh yang asam itu sendirian. Ya, kalau kita kan kalau bagiannya nggak enak dibagiin orang, begini asam nih, gitu kan? Kalau yang manis dimakan sendiri. Rasulullah enggak, karena saking takut kalau ada salah satu sahabat yang makan, omongannya langsung menyakiti si yang memberi. Tuh, kita belajar akhlak di sini yang luar biasa. Jadi akhlak itu bukan sesuatu yang teori diceramahkan, ya, sampai menjaga perasaan orang yang diajak lawan bicara kita itu penting sekali. Inilah yang dilakukan juga oleh Imam Hatim Al-Asam. Pura-pura tuli hanya supaya harga diri ibu yang di depannya ini tidak. Kalau kita kadang-kadang
Ya. Yang ada dikorek-korek supaya bisa diangkat-angkat keburukannya. Kan gitu. Ini yang ada udah jelas-jelas depan mata ditutupin supaya yang bersangkutan tidak kehilangan harga diri. Nah, Imam Hatim ini berguru kepada seorang ulama besar lagi yang namanya Syaqiq Al-Balkhi. Syaqiq Al-Balkhi ini ya dari daerah Balakh. Balakh itu kalau sekarang tuh Asia Barat. Ya, bangsa Uzbekistan, Turkmenistan itu. Memang di sana melahirkan ulama-ulama besar, termasuk Imam Bukhari, ya, Imam Tirmizi itu dari daerah sana. Al-Balkhi. Nah, Imam Syaqiq Al-Balkhi sendiri juga ya ulama besar, sufi besar di zaman itu, dan beliau adalah murid daripada seorang ulama besar juga yang namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham. Jadi memang cerita tentang beliau-beliau ini luar biasa. Para hadirin sekalian, di dalam cerita ini kata Imam Ghazali, Imam Syaqiq sebagai guru bertanya kepada Imam Hatim, fasa'alahu yauman qala sahabtani mundu salasina sanatan ma hasalta fiha. Syaqiq Hatim, kamu udah berguru sama saya 30 tahun, ikut saya sama saya 30 tahun. Kamu dapat apa aja? Udah 30 tahun. Ya, jangan-jangan enggak dapat apa-apa, cuman makan minum doang. Saya gitu kan? Apa yang kau hasilkan selama 30 tahun bersamaku? Kata Imam Hatim, qala hasaltu samaniya fawaida minal ilmi wa hiya takfini minhu. Aku dapat 8 faedah. Faedah itu artinya sesuatu yang betul-betul bisa dimanfaatkan. 8, kalau bahasa kita 8 pelajaran yang saya dapatkan, dan itu cukup bagi saya, kata Imam Hatim. Jadi 30 tahun itu cuma dapat 8 pelajaran. Li'anni arju khalasi wa najati fiha. Karena aku berharap keselamatanku, kebebasanku nanti dengan sebab 8 pelajaran ini. Faqala Syaqiq, maka berkata gurunya Syaqiq Al-Balkhi, mahiyya, apa itu? Qala Hatim, Hatim menjawab, al-faidatul ula, pelajaran pertama. Nah, ini pelajarannya ada 8 nih Pak. Mudah-mudahan di majelis ini cukup apa enggak ya. Faidatul ula, anni nazartu ilal khalqi fara'aitu likulli minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa ya'shiquhu. Aku melihat manusia itu semua pasti punya sesuatu yang dicintai, orang yang dicintai, sesuatu yang dicintai. Wa ba'du dzalikal mahbub yusahibuhu ila maradil maut, wa ba'du yusahibu ila syafiril qabr, wa ba'du ma yarji'u kulluhu wa yatrukuhu faridan wahidan wa la yadkhul ma fi qabri minhum ahadun. Sebagian daripada kekasih orang, sesuatu yang dicintai atau orang yang cintai itu, ya, ada yang cuma nemenin dia sampai sakratul maut saja. Ya, cuma sampai sakratul maut saja nemeninnya. Ada yang lagi nemenin lagi kekasihnya sampai ke bibir atau tebing kuburan. Lalu kemudian pulang kembali ke rumahnya setelah dia dikubur. Dan meninggalkan si mayit itu, ya, orang yang mencintai itu sendirian di kuburan. Dan tidak ada yang mau masuk kuburan itu satupun. Ada nggak kira-kira? Suami bilang, istri bilang sama suami, hidup cinta cinta sehidup ya kan? Begitu suaminya mati, ikut masuk kuburan tidak? Enggak, ya kan? Enggak ada. Anak sama orang tua, bagaimana sayangnya orang tua. Begitu orang tuanya wafat, anaknya nggak mau masuk kuburan. Ya kan? Yang ditungguin warisannya, kuburannya, jenazahnya mah dikubur, warisannya baru ditanya. Gitu. Semua begitu, nggak ada yang ikut kuburan. Fatafakkartu, maka saya pikir, kata Imam Hatim. Ini pelajarannya Imam Hatim. Faqultu afdalu mahbubil mar'i ma yadkhulu ma'ahu fi qadrihi. Sebaik-baik sesuatu yang dicintai oleh seseorang itu
yang akan ikut masuk ke dalam kubur, bukan yang cuman waktu sakit doang, bukan yang waktu-waktu dia mau dikubur doang atau sampai di pinggir kuburan doang tapi nggak ikut masuk. Yang terbaik, yang paling dicintai itu adalah yang mau masuk ke dalam kubur bersama kita. Wa yu'nisuhu fihi, bahkan bukan hanya masuk ke dalam kubur, menghibur kita di dalamnya. Fama wajadtuhu ghairal a'mali sholihah, maka tidak ada lain yang aku dapatkan yang mau masuk kubur, mau menghibur di dalam kubur kecuali amal soleh. Hanya amal soleh. Fa akhadtuha mahbuban li, maka aku jadikan dia kekasih bagiku. Aku cinta sama amal soleh. Aku cinta harta, aku cinta dunia, cinta tapi tidak sebesar cinta aku kepada amal soleh. Karena hanya amal soleh nanti yang mau ikut masuk ke dalam kuburan bersamaku, menemani aku, bahkan menghibur aku, kata Imam Hatim. Litakuna li sirajan fi qabri, supaya si amal soleh ini nanti jadi lentera, pelita di dalam kuburku. Wa tu'nisuni fihi, dan menghiburku di dalamnya, wala tatrukuni faridan, dan tidak meninggalkan aku seorang diri. Amal soleh seperti kata sabda Nabi Rasulullah SAW, yatba'ul mayyita ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u tsani wa yabqa wahid wa huwa al-amal. Kata Nabi, nanti kalau orang mati yang ikut ke kuburan itu ada 3. Ahluhu, keluarganya ikut nganter. Wa maluhu, hartanya, ya, mobilnya yang mengantarkan dia. Ya, mungkin ada banyak harta yang ikut sampai ke kuburan. Dan yang ketiga yang ikut kepada dia adalah amalnya, amal solehnya, amal perbuatannya. Yang 2 ini kata Nabi, keluarga dan harta pulang, mobil pulang, harta pulang, keluarga pulang, anak pulang, istri pulang. Wa yabqa wahid wa huwa al-amal, yang tinggal bersama si mayit 1, yaitu amalnya. Maka harusnya orang lebih peduli pada amal solehnya ketimbang pada harta dan semuanya, karena itu yang akan menemani dia nanti di kuburan. Ini pelajaran pertama dari Imam Hatim Al-Asam. InsyaAllah pertemuannya akan datang, kita lanjutkan dengan pelajaran berikutnya, ya, karena waktu yang membatasi kita. Namun pelajaran ini, 1 ini, amal soleh, jadikan sebagai pegangan kita. Maka ketika Allah di dalam surat Al-Kahfi mengatakan, "Waman kana yarju liqa'a rabbih falyamal sholihan wal ya'mal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala, syaratnya beramallah dia, berbuatlah amal soleh yang banyak, dan janganlah menyekutukan Allah di dalam amal itu. Amal itu harus lillahi ta'ala, enggak boleh li pujian, enggak boleh li popularitas, enggak boleh li jabatan, enggak boleh li ini dan sebagainya. Amal itu adalah karena Allah, dan Allah akan mengganjarnya dengan surga dan berjumpa dengannya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semua, menjadi siraman rohani yang akan menjadi petunjuk dalam hidup kita, dan semoga hidup kita selalu diberkahi dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kali ini. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la